Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita memperdalam tentang unsur kebahasaan yang ada pada teks ceramah. Sebetulnya unsur-unsur kebahasaan ini sudah pernah dipelajari baik di kelas 10 atau bahkan sejak dari SMP. Nah, kita gunanya belajar adalah mengulang lagi, dan kalau masih ada yang belum paham, silahkan ditanyakan ya. Nah, yang pertama kita akan mempelajari dulu tentang kelas kata. Di kelas kata yang pertama kita akan belajar tentang kata ganti orang. Ganti orang ini dikenal juga dengan istilah lainnya, yakni sebagai pronomina. Nah, karena kata ganti orang, pronomina persona, ya. Ada 4 yang nanti akan kita pelajari tentang pronomina ini atau kata ganti orang ini. Yang pertama adalah pronomina persona untuk orang pertama tunggal. Nah, ini seperti biasa Ibu selesaikan dulu menulisnya supaya nanti tidak bingung dan terpecah konsentrasinya. Baik, dari yang pertama, pronomina persona orang pertama tunggal. Lalu nanti ada pertama jamak. Nah, bedanya nanti kelihatan nih, cuman pertama sama ketiga. Orang pertama dan ketiga, lalu jenisnya ada yang tunggal dan juga ada jamak. Yang pertama dulu, pronomina persona orang pertama tunggal. Nah, tunggal berarti cuma satu ya, karena orang pertama ya diri, orang itu sendiri gitu. Nah, ini dituliskan contoh dalam kelas katanya atau kata ganti orangnya adalah saya, orang aja, aku, atau daku. Ini yang pada syair-syair puisi gitu ya. Saya, aku, daku. Ini kalau di ceramah bisa digunakan. Lalu untuk yang kedua, pertama jamak, contohnya apa ya, Bu? Nah, pertama itu berarti kita ikut ya, maksudnya orang kita sebagai subjeknya ikut gitu. Nah, tapi lebih dari satu, biasanya disebut dengan, tadi Ibu udah nyebutin tuh di awal, istilahnya bisa kita atau kami. Bu, kalau ini mereka berarti di mana? Nah, berarti kita kan nggak ikut, diri kita tidak ikut di dalamnya. Disimbolkan dengan di sini nih, orang ketiga jamak, mereka. Lalu ketiga tunggal kira-kira apa ya? Kalau tadi aku, saya, daku, aku, itu untuk diri kita. Sementara untuk menunjukkan orang lain menggunakan dia, ia, dirinya. Bu, terus di mana dong tempatnya kamu, dirimu? Itu di orang berapa, Bu? Nah, itu untuk orang kedua. Baik, untuk selanjutnya setelah persona sudah, pronomina persona sudah, kita lanjutkan untuk kelas kata yang sebetulnya kemarin kita sudah belajar sih, yakni kata teknis. Ayo kalian temukan atau kalian pelajari di mana kemarin kata teknis ini. Nah, di teks eksplanasi ya. Nah, jadi ini adalah kata-kata yang digunakan tidak cukup umum dalam percakapan sehari-hari dan erat kaitannya dengan bidang-bidang tertentu. Nah, ingat ya, jadi biasanya nanti akan ditunjukkan dengan kata-kata yang menunjukkan istilah tertentu yang kita jarang mendengar, ataupun kita pernah mendengar tapi itu kayaknya berkaitan dengan satu bidang tertentu deh, atau satu hal tertentu gitu. Nah, contoh di sini kalau Ibu di kelompok kata ini nih. Ini kira-kira kata teknis yang menunjukkan bidang apa ya? Sarkatis, epistemis, retoris. Ini adalah kelas kata, ulangi, kata teknis di bidang bahasa. Nah, lalu kalau kelompok kata yang kedua ini nih, Bu, ada resesi. Nah, sekarang kalau kalian dengar berita, ini sering disebut nih kata resesi, kontraksi, investor, kuartal pertama, kuartal ketiga, year on year. Nah, ini adalah kelas kata di bidang ekonomi. Oke. Bu, tapi itu yang ketiga disebutin lagi nih. Nah, barangkali kalau belajar IPA dulu di SMP pernah mendengar ya,
proses pernapasan. Nah, juga ada tuh kata-kata relaksasi, kontraksi juga ada, di otot juga ada tuh, diafragma, eksalasi, inhalasi. Nah, bisa juga karena sejatinya bahasa Indonesia itu merupakan penyerapan dari salah satunya istilah asing juga gitu. Jadi bergantung secara keseluruhan teks itu membahas apa. Nah, di sini di kelas kata, kelompok kata yang ketiga ini membahas istilah-istilah biologis khususnya di sistem pernafasan. Nah, baik, untuk kata teknis Ibu rasa sudah cukup jelas. Selanjutnya yang kita pelajari kelas kata pada jenisnya ya nih, konjungsi anak-anak. Nah, konjungsi juga sudah sangat sering, bahkan kayaknya udah bisa inget di luar kepala ya. Kalau konjungsi atau kata hubung ini, misalnya nanti dalam ceramah untuk mengalir supaya isi ceramahnya mengalir, tidak terputus-putus dan juga berkesinambungan, itu pasti akan menggunakan konjungsi dong. Nah, konjungsi yang sering dipakai apa? Nanti bisa dalam bentuk konjungsi sebab. Ketika ada konjungsi sebab, nanti juga pasti ada konjungsi akibat. Contoh konjungsi sebab, Bu, apa kira-kira? Nah, ayo. Pasti dong tidak akan keluar dari kata sebab. Hal ini disebabkan, kemungkinan, atau karena. Nah, itu juga masuk. Dan jika. Bisa jikalau. Dan juga seandainya. Andaikan saya tidak mengikuti ulangan bahasa Indonesia sebab karena saya bangun terlampau malam atau saya begadang terlalu lama. Nah, berarti ada konjungsi sebab di sana. Karena saya begadang setiap malam, akibatnya, nah berarti ada konjungsi sebab, nanti juga ada konjungsi akibat. Nah, jika aku tidak begadang semalam, ada jika, maka, iya barusan disebut, maka tentu ya ada maka. Lalu selain dari disebabkan, konjungsi selanjutnya yang menjadi akibat adalah akibatnya. Nah, ini oleh karena itu juga termasuk di sini. Oleh karena itu, dengan demikian, itu adalah contoh-contoh dari konjungsi akibat. Baik, untuk konjungsi mudah insya Allah, sering-sering dipakai aja, nanti pasti bisa di luar kepala udah. Nah, untuk kelas kata yang keempat ini adalah hubungannya ketika kita berceramah, kita tujuannya untuk mempersuasi orang ya. Mempersuasi itu apa, Bu? Iya, kemarin di ceramah harusnya waktu diskusi di WhatsApp ada tuh muncul bahwa salah satu tujuan ceramah adalah mempersuasi orang, yakni mengajak orang, membujuk, mempengaruhi orang supaya masuk tuh dengan ceramah yang disampaikan. Nah, salah satu verba yang digunakan adalah verba mental anak-anak. Verba mental itu apa, Bu? Verba mental ini adalah semua kata kerja, karena verba, kata kerja yang melibatkan perasaan. Karena mental hubungannya kaitannya dengan perasaan ya, atau respon. Dan karena mental itu tidak melibatkan fisik, nah ini juga tanpa adanya tindakan fisik. Terhadap suatu tindakan.
Waduh, Bu. Apa Bu maksudnya? Oke. Nah, di sini contoh dari verba mental itu diantaranya khawatir. Ya, ketika mengkhawatirkan sesuatu, kita tidak perlu berhubungan dengan fisik kan? Oh, saya juga merasa nggak enak badan nih. Nah, saya yakin kalian bisa. Ini yang sering kalau nanti ceramah keagamaan, kita harus sering-sering untuk bersyukur. Ada lagi termasuk mengagumi. Kira-kira sampai di sini ada gambaran tentang verba mental? Iya. Jadi sebuah kata yang menggambarkan keadaan tanpa melibatkan fisik gitu ya. Melibatkan mental. Sedih, senang, itu kan termasuk kata sifat, bukan kata kerja. Nah, harus digarisbawahi, ini termasuk kata kerja. Oke, kita 5 adalah tadi sudah di awal tujuan dari ceramah itu mempersuasi orang. Nah, kita juga harus tahu kata-kata persuasif dalam ceramah, bukan ceramah sih, secara umum. Persuasif. Ya. Kata persuasif berarti ya kata yang digunakan untuk mempengaruhi. Kata yang digunakan untuk apa tuh? Mempengaruhi. Ibu selesai nulis aja ya. Nah, tadi persuasi adalah yang digunakan untuk membujuk, mengajak, mempengaruhi orang lain. Ada 2 jenis persuasi. Kalau bahasa sekarang mungkin influencer, selebgram, soft selling, hard selling gitu ya. Kalau yang hard selling itu yang lebih ke tersurat gitu, tertulis, terpampang nyata. Contoh-contohnya apa aja? Nah, ayo, mari. Nah, kata-kata ajakan gitu ya. Kalau yang tersirat ini lebih halus, kayak soft selling tadi. Nah, bisa dituliskan atau bisa dicontohkan dengan hendaklah, hendaknya, sebaiknya, lalu diharapkan, perlu, itu juga termasuk. Oke? Kelas kata untuk kata persuasif dalam teks ceramah. Nah, yang selanjutnya akan kita pelajari adalah kalimat majemuk yang bertingkat anak-anak, atau istilah lainnya juga dikenal sebagai kalimat kompleks. Karena kalau kita sudah belajar kalimat majemuk itu kan ada 2 tuh, yang majemuk setara dan juga bertingkat. Kalau yang setara dikenal dengan istilah lain yakni simpleks, sementara yang majemuk bertingkat ini adalah kalimat kompleks. Nah, kalimat majemuk berarti terdiri lebih dari satu klausa ya, atau satu kalimat. Jadi ada induk kalimat, klausa yang satunya itu berupa induk kalimat. Oke. Induk kalimat, sementara klausa yang lain itu adalah anak kalimatnya. Gini aja deh. Nah, berarti ada 2 jenis klausa. Untuk antar klausa ini bisa terhubung, itu membutuhkan yang namanya konjungsi dong. Nah, konjungsinya apa saja? Ini sekaligus menjadikan contoh dari kalimat majemuk bertingkat. Ini error. Oke, error nggak sih? Semoga bisa ya, ini videonya kebaca. Oke, yang pertama jenisnya dulu. Jenisnya ada berapa, Bu? Wih, jenis dari kalimat majemuk bertingkat ini ada 14, bergantung pada konjungsi yang digunakan.
mulai dari lebih, waktu, pembanding, sebab, akibat. Nah, kalau tadi di awal kita mempelajari konjungsi sebab akibat, maka di sini nanti ada jenis kalimat majemuk yang menunjukkan hubungan sebab dan juga akibat. Sampai pada yang ke-14, yakni kegunaan. Kita tidak akan mempelajari semuanya, mungkin hanya separuhnya saja ya. Yang pertama dulu, majemuk bertingkat lebih. Nah, lebih ini ada kata penekanan di sana. Konjungsi penekanan. Contoh-contohnya apa saja konjungsinya? Ada bahkan, malah, malahan. Ya. Dari klausa pertamanya, Monit memang pandai. Bahkan, ia paling pandai di kelasnya. Ini kira-kira induk kalimatnya yang mana nih? Yang menjadi kalimat utama. Monit memang pandai ya. Anak kalimatnya adalah ia paling pandai di kelasnya. Kalau misalnya cuma anak kalimat saja, ia paling pandai di kelasnya. Anak kalimat tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada induk kalimat. Aneh dong kalau tiba-tiba ada kata-kata ia paling pandai di kelasnya. Ia ini menunjukkan siapa? Pronomina persona yang mana? Oh, untuk Monit ternyata. Ya, seperti itu. Yang kedua, bermakna hubungan waktu. Nah, kalau berhubungan waktu berarti konjungsi yang digunakan ini nih tercatat semua di sini. Ketika, tatkala, tengah, sedang, selagi, semasa, saat itu. Untuk ceramah ini jenis majemuk ini agak jarang sih digunakan. Ya. Untuk selanjutnya, ini masih contohnya nih. Setelah memberikan ceramah, telepon genggam Pak Doni berbunyi. Tiap kali itu menunjukkan waktu yang berkali-kali ketika terjadi pada saat itu dan lain sebagainya. Maksudnya pasti panjang, nanti nggak cukup waktunya. Untuk selanjutnya yang bermakna hubungan perbandingan. Kalau perbandingan berarti ada yang saling dibandingin dong. Ini juga jarang sih kalau untuk di ceramah. Jadi ya cukup tahu saja konjungsi yang digunakan daripada, seakan-akan, seolah-olah, sebagaimana, dan seterusnya. Bermakna hubungan sebab ini nih yang tadi disebutkan di awal. Berarti konjungsi yang digunakan nanti yang tadi kita udah pelajari. Ada karena, sebab, lantaran juga termasuk, berhubung, berkat bantuan atau berkat pertolongan, dan seterusnya. Ini untuk konjungsi yang sebab atau kompleks menjelaskan hubungan sebab. Ada sebab, ada akibat. Nah, konjungsinya apa? Sehingga, hingga, sampai, itu juga termasuk maka, akibatnya, diakibatkan, ya kata-kata itulah. Jadi konjungsi termasuk menunjukkan jenis hubungan dari kalimat kompleksnya itu sendiri. Ini jarang digunakan sih, maka tak bersyarat, cukup tahu ya. Jadi ada konjungsi walaupun, meskipun, sekalipun, itu untuk kompleks atau majemuk bertingkat yang menunjukkan hubungan tidak bersyarat. Untuk pengandaian, nah pengandaian ini agak jarang juga sih, tapi bisa juga kalau kalian ingin memasukkan ke dalam teks ceramah gitu. Seandainya, tadi di awal Ibu ngomong, Bu, seandainya bukannya tadi termasuk konjungsi yang ini, sebab gitu. Nah, ada beberapa teori, ada 2 jenis teori sih. Dari literatur yang Ibu baca, seandainya juga bisa dimasukkan ke dalam konjungsi sebab. Nah, andaikan, andai kata, itu juga bisa. Ya. Untuk selanjutnya harapan. Nah, kalau harapan bisa juga dimasukkan ke teks ceramah supaya agar itu salah 2 contoh dari konjungsi yang menunjukkan hubungan harapan. Hubungan penerang. Kalau penerang berarti konjungsinya memperjelas gitu ya. Yang tempat di mana dilahirkan, tempat anak-anak. Ini juga jarang juga sih untuk di teks ceramah. Hubungan isi.
hubungan isi ini bahwa, kalau, apakah, barangkali, bahwasanya. Sepertinya mudah dipahami kok untuk kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Intinya berdasarkan pada jenis konjungsinya. Nah, kalau ini syarat, contoh-contoh konjungsinya apa saja? Ada apabila, jika, bila mana, manakala. Nah, yang tadi tuh ya, masukkan jika, itu kan tadi katanya masuk ini juga, Bu. Konjungsi yang akibat, sebab itu. Iya. Iya. Jadi sebetulnya ada literatur yang menunjukkan jenis-jenis dari konjungsi, bukan konjungsi, kalimat kompleks atau kalimat majemuk ini digolongkan sebagai 7. Nah, ini lebih diperjelas lagi menjadi 14 untuk memperkaya referensi, ya. Nah, hubungan cara ini sering kalau digunakan di teks ceramah. Misal dengan konjungsi dengan, sembari, seraya, seringnya sih dengan kata dengan sih ya. Untuk kompleks hubungan cara. Lalu untuk pengecualian, ya ada kata-kata kecuali dong, selain gitu. Dan terakhir, hubungan kegunaan. Kegunaan berarti menunjukkan kegunaan itu sendiri gitu. Untuk apa? Oh, digunakan, guna, tapi bukan digunakan lah ya, itu udah ada. Itu bukan kata konjungsi lagi, tapi lebih ke kata kerja. Buat, nah sebagainya. Oh iya, kalau tadi ada kata mana tadi, yang, kemudian tempat, di mana, ini selain untuk menunjukkan penerang, ini nama istilah lainnya adalah hubungan atributif. Jadi untuk menerangkan lebih jelas gitu ya. Lalu yang bahwa, yaitu, apakah, barangkali, kalau ini hubungan isi yang menunjukkan penjelasan. Baik, kurang lebih itu untuk kalimat majemuk kompleks. Silahkan bisa kalian tanyakan pada kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa minggu depan adalah sesi Zoom. Terus dikembangkan kalimat atau teks ceramahnya jika ada yang dibingungkan. Yuk, banyak-banyak bertanya. Sebelum bertanya itu dilarang atau menyesatkan. Kalian tersesat duluan lagi nanti. Baik, Ibu tunggu kolom komentar. Untuk selanjutnya yang kita bahas, nah ini lumayan banyak nih tentang kata majemuk. Waktu kelas SMP kayaknya udah pernah belajar tentang kata majemuk ya. Ada lumayan banyak yang akan kita pelajari, tapi supaya tidak lama, nanti sambil nunggu Ibu nulis, Ibu tulis dulu yang lengkap.